Kamu pernah gak sih ngerasa udah capek-capek kerja, berusaha, tapi rezekinya segitu-gitu aja? Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Pernah gak kamu punya momen dalam hidup di mana kamu ngerasa kamu udah ngelakuin semuanya benar, tapi tetap ngerasa kekurangan? Kamu ngasih ke orang lain, kamu hemat, kamu rajin, bersyukur. Tapi dalam hati kecil kamu ada bisikan, kapan ya aku bisa ngerasa cukup? Dulu aku juga kayak gitu. Setiap kali rezeki dateng, kayaknya aku gak bisa nikmatin. Aku selalu mikir, ini cukup gak ya? Aku selalu khawatir, kalau aku terlalu senang sekarang, nanti jangan-jangan bakal ada musibah. Hidup kayak gitu tuh capek banget. Karena kamu gak pernah bener-bener ngerasa aman, padahal mungkin masalahnya bukan di luar. Mungkin masalahnya bukan di gaji kamu, bukan di ekonomi, bukan bos kamu. Mungkin masalahnya adalah kamu belum bisa nerima. Video ini bukan buat ngajarin kamu gimana cara jadi kaya instan, tapi ini buat kamu yang pengen hidup dari rasa cukup. Yang pengen ngerasa damai walau masih dalam proses. Yang pengen terbuka untuk rezeki, bukan cuma dari uang, tapi dari arah yang gak terduga. Kalau kamu siap, hari ini aku mau ngajak kamu perjalanan pulang ke dalam diri kamu sendiri. Karena abundance itu bukan soal jumlah, tapi soal rasa. Dan rasa itu bisa kamu bangun dari sekarang. Abundance itu bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu percaya bahwa kamu tuh aman. Ini penting banget sampai aku harus ulang. Abundance bukan tentang jumlah, tapi tentang rasa. Karena jujur ya, aku tuh pernah ketemu dengan orang yang uangnya tuh bener-bener banyak banget. Rumahnya tuh ada banyak deh, mobilnya tuh belasan. Tabungannya mungkin sampai puluhan miliar, tapi hidupnya tuh penuh kecemasan. Gak bisa tidur, takut kehilangan, takut ditipu, takut gagal. Sebaliknya, aku pernah ketemu seseorang yang tinggalnya tuh di rumah yang biasa aja. Tapi dia punya senyum yang bikin orang lain damai. Dia masak dengan hati, ngurus anak-anaknya dengan penuh cinta. Dan somehow hidupnya tuh ngalir aja. Ada aja yang bantu. Ada aja tuh rezeki yang datang. Jadi kalau kamu masih mikir kalau abundance tuh sama dengan kaya, aku tuh mau kamu pause sebentar. Bayangin kamu punya 50.000 hari ini, kamu bisa ngerasa panik, ngerasa gak cukup. Atau kamu bisa duduk, nafas dan bilang, hari ini aku cukup dan aku percaya besok ada jalan. Itulah abundance. Abundance bukan ilusi positive thinking yang maksa kamu buat pura-pura bahagia. Abundance adalah kamu tahu, walaupun kamu belum punya semuanya hari ini, kamu tetap merasa aman. Kamu tetap terbuka untuk menerima, dan kamu tetap percaya. Dan lawan dari abundance itu adalah scarcity. Scarcity bilang, gak cukup, kamu tuh harus rebutan. Kalau dia sukses, kamu tuh gagal. Kalau kamu gak ngoyo, kamu tuh gak bakal dapat apa-apa. Dunia ini tuh keras, kamu harus siap dihancurin. Dan kalau kamu hidup dari energi scarcity, kamu akan selalu ngerasa kekurangan. Gak peduli berapa banyak yang kamu punya. Misalnya, kamu dapat THR 5 juta, bukannya seneng kamu langsung mikir, ntar dipotong utang, bayar cicilan, beli baju anak, tinggal sisa dikit. Dan kamu langsung merasa stres. Padahal rezekinya masih di situ, belum habis. Tapi pola pikir kamu yang udah declare kalau ini tuh gak cukup. Dan energi itu bikin pintu rezeki ketutup pelan-pelan. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu hidup dari energi yang mana? Abundance atau scarcity? Karena kesadaran itu adalah langkah pertama buat buka pintu abundance. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau abundance itu tentang rasa cukup, kenapa banyak dari kita susah banget buat ngerasa cukup? Kenapa waktu rezeki datang, kita malah takut? Kenapa waktu peluang besar muncul, kita malah mundur? Jawabannya satu. Karena di dalam diri kita ada keyakinan alam bawah sadar yang nyangkut. Dan alam bawah sadar itu bilang, aku gak layak, aku gak cukup. Kalau aku nerima terlalu banyak, nanti aku kehilangan. Alam bawah sadar ini bukan muncul tiba-tiba, ini terbentuk dari kita kecil. Mungkin dulu waktu kamu minta uang jajan, orang tua kamu bilang, ngapain sih boros banget? Atau uang tuh gak tumbuh di pohon tahu. Waktu kamu bilang kamu menjadi orang sukses, lingkungan kamu mungkin bilang, sok banget sih. Atau yang penting realistis deh. Dan dari situ kamu belajar kalau keinginan tuh memalukan. Menerima tuh egois. Minta lebih tuh dosa. Kita tumbuh dalam budaya yang ngajarin kita buat ngasih,
tapi nggak ngajarin gimana caranya nerima. Ngasih tuh mulia, tapi nerima dibilangnya manja, egois, nggak tahu diri. Padahal kebaikan nggak bisa ngalir kalau kamu nggak buka tanganmu untuk nerima. Bayangin kamu pengen nerima hadiah, tapi pas orang ngulurin kotak hadiahnya, kamu lipet tangan kamu sendiri. Terus kamu bilang, kenapa sih hidup nggak ngasih aku apa-apa? Padahal kamu sendiri yang nutup tangan kamu. Jadi masalahnya bukan di rezekinya, masalahnya di kapasitas terima. Dan kapasitas itu ditentukan sama seberapa kamu percaya bahwa kamu layak. Seberapa nyaman kamu saat diperhatikan. Seberapa tenang kamu saat nggak ngapa-ngapain. Seberapa ikhlas kamu saat dikasih tanpa harus balas budi. Makanya banyak orang yang rezekinya naik tapi malah sabotase sendiri. Dapat duit banyak, langsung dihabisin semua. Dapat pasangan baik, malah dihindarin. Dapat peluang kerja bagus, malah mundur. Itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena bagian dalam dirimu belum percaya bahwa kamu layak nerima semua itu. Dan satu hal yang sering banget kejadian adalah kita tuh lebih nyaman hidup dalam struggle karena kita pikir kalau aku menderita, aku tuh orang baik. Kita mengidentikan penderitaan dengan kebaikan. Padahal kamu tetap bisa jadi orang baik loh, walaupun hidup kamu ringan. Dan justru dunia butuh lebih banyak orang baik yang hidupnya ringan. Karena dari ruang ringan itu, kamu bisa ngasih lebih banyak ke dunia. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Gimana sih pola bawah sadar kita bisa bikin rezeki kita tuh seret. Jadi gini, bayangin kalau setiap manusia tuh punya dua otak. Otak sadar dan otak bawah sadar. Otak sadar tuh logika kamu, tapi otak bawah sadar itu autopilot. Dan autopilot ini yang nentuin 95% keputusan kamu setiap hari. Kalau di bawah sadar kamu tersimpan keyakinan kalau hidup tuh harus susah. Uang tuh cuma datang kalau kamu capek banget. Kalau kamu terlalu seneng, nanti dihukum. Kalau kamu kaya, kamu udah tinggal orang. Nah, maka apapun yang kamu usahain secara sadar, ya bakal dibatalin sama skrip di bawah sadar itu. Misalnya kamu bilang kamu pengen dapet klien yang bayar tinggi, tapi pas dikasih kesempatan, kamu nolak. Kenapa? Karena di bawah sadar kamu ngerasa, kamu gak layak dibayar semahal itu. Atau kamu punya mimpi besar, tapi setiap kali mulai, kamu gak pernah konsisten. Mungkin bukan karena kamu males, tapi karena bawah sadar kamu bilang, kalau aku sukses, nanti orang benci aku. Pola-pola ini tuh terbentuk waktu kita masih kecil, usia 0 sampai 7 tahun. Itu tuh golden age-nya pikiran bawah sadar. Jadi apapun yang kamu lihat, denger, dan alamin di masa itu jadi skrip dasar hidup kamu. Jadi bayangin hidup kamu tuh kayak film dan naskahnya tuh ditulis waktu kamu kecil. Kalau naskahnya bilang, aku harus struggle biar dianggap berharga, ya kamu akan terus mencari struggle. Walaupun hidupmu sebenarnya udah bisa lebih mudah. Berikut ini adalah 5 pola subconscious yang sering bikin rezeki kamu seret. Kalau aku punya lebih, orang lain bakal kekurangan. Jadi kamu gak mau punya lebih karena takut dianggap egois. Aku harus ngasih semua yang aku punya biar disayang. Jadi kamu hidup dari overgiving dan selalu ngerasa kosong. Aku gak boleh lebih sukses dari keluarga aku. Kamu ngerasa bersalah kalau punya hidup lebih baik dari orang tua atau saudara-saudara kamu. Kalau aku punya uang, aku bakal berubah jadi orang jahat. Ini sering tertanam dari cerita-cerita masa kecil. Aku cuma aman kalau aku pegang semuanya. Akhirnya kamu jadi control freak dan gak bisa nerima bantuan. Pola-pola ini gak muncul tiba-tiba, tapi mereka numpuk dari pengalaman, trauma, komentar orang, dan pengulangan. Dan kabar baiknya, kalau pola ini bisa terbentuk, berarti pola ini juga bisa diubah. Nah, aku mau cerita personal story aku ya. Jadi aku tuh udah lama kerja di dunia fashion retail. Buat industri ini, momen lebaran tuh penentuan. Kalau lebaran sukses, sales tahun biasanya aman. Beberapa tahun terakhir, brand-brand aku tuh selalu perform bagus pada saat lebaran. Dan harusnya aku bahagia banget kan. Tapi yang terjadi justru aku cuma ngerasa excited sebentar. Terus langsung mikir, oke, what's next? Jadi aku pikir aku harus bikin segmen online, Shopee-nya harus naik, TikTok Shop harus lebih jalan. Dan waktu itu aku kejar, aku pelajari semuanya dan akhirnya berhasil. Shopee jalan, TikTok jalan, sales bagus. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Aku langsung mikir hal baru lagi. Langsung muncul suara dalam hati, oke, terus apa lagi nih? Dari luar itu kelihatannya kayak ambisi. Tapi dari dalam, aku sadar kalau aku susah banget untuk merasa cukup. Aku sadar ternyata aku nggak tahu caranya diam
dan menikmati hasil. Karena ada bagian dalam diriku yang selalu ngerasa belum cukup. Harus ada lagi, harus lari lagi. Dan itulah momen aku sadar kalau masalahku bukan soal kekurangan uang. Masalahku adalah aku nggak bisa nerima abundance yang udah datang. Akhirnya aku sadar, aku udah lama ngira kalau aku harus terus lari supaya tetap berharga. Tapi ternyata nilai diriku nggak ditentukan dari pencapaianku. Nilai diriku tetap utuh, bahkan di saat aku diam. Bahkan di saat aku nggak ngejar apa-apa. Abundance itu bukan soal berapa banyak yang aku capai, tapi soal seberapa dalam aku bisa duduk dan bilang ke diri sendiri, kamu cukup, sekarang pun kamu layak merasa bangga. Dan itu jadi latihan aku sampai hari ini. Belajar diam, belajar menerima, belajar mensyukuri. Bukan buat move on ke target berikutnya, tapi buat bener-bener merayakan aku udah sampai sejauh ini. Hari ini aku juga mau ajak kamu buat refleksi. Coba tulis kapan terakhir kali kamu berhasil dalam sesuatu, tapi tetap ngerasa belum cukup. Apa yang biasanya kamu lakukan setelah berhasil mencapai sesuatu? Siapa di masa kecilmu yang mengaitkan nilai diri dengan kerja keras tanpa henti? Dan itu jadi titik balik buat aku, karena aku mulai nanya ke diri sendiri, skrip apa sih yang aku percaya selama ini? Cerita apa sih yang aku ulang terus dalam kepalaku? Sekarang, coba ambil kertas atau catatan di handphone kamu, lalu jawab pertanyaan ini dengan jujur. Kalau aku dapat rezeki besar, perasaan pertama apa yang muncul? Senang, cemas, takut, gak pede? Lalu, dulu waktu kecil, aku sering dengar orang dewasa ngomong apa soal uang. Coba tulis kata-kata mereka yang masih keinget. Lalu, kalau hidupku jadi terlalu enak, aku takut apa yang akan terjadi. Siapa tokoh atau figur yang aku percaya mewakili orang kaya? Dan aku punya perasaan apa terhadap orang itu? Latihan ini sederhana, tapi powerful banget. Karena kamu gak bisa mengubah hidup kamu kalau kamu nggak tahu skrip apa yang kamu pakai. Dan kamu nggak sendirian. Semua orang punya skrip, tapi nggak semua orang berani buat sadar dan ubah. Jadi, kalau kamu berani tulis jawabannya hari ini, itu udah langkah pertama buat kamu buka ruang baru dalam hidup kamu. Sekarang, setelah kamu mulai sadar pola lama kamu, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita rubah itu? Abundance bukan soal cuma dipahami, tapi juga dihidupi. Dan untuk bisa ngidupin rasa cukup dan layak itu, kamu butuh latihan-latihan kecil yang konsisten. Dan hari ini, aku mau kasih kamu 5 ritual harian sederhana yang kalau kamu lakuin setiap hari, akan bantu tubuh dan pikiranmu terbiasa hidup dari energi abundance. Ritual pertama, nafas kesadaran atau breath of trust. Setiap pagi setelah bangun, sebelum buka handphone, duduk tenang dan tarik nafas dalam 4 detik. Tahan 4 detik dan hembuskan 4 detik. Lakuin ini 5 kali. Waktu kamu nafas dengan sadar, coba bilang ke diri kamu dan tubuhmu, aku aman. Dan dari ruang aman itu, kamu bisa mulai hari dengan rasa percaya. Ritual 2, ucapkan afirmasi nerima. Setelah nafas, ulangi kalimat ini 3 kali. Aku layak menerima kebaikan, aku percaya semesta mendukungku, aku hidup dari rasa cukup, bukan dari ketakutan. Ucapkan ini sambil sentuh dada kamu. Rasain kata-katanya masuk ke tubuh kamu. Ritual ketiga, gratitude dari hal kecil. Tulis 3 hal kecil yang kamu syukurin hari ini. Bukan hal besar, tapi hal kecil yang gampang dilupain. Nafasmu yang masih ada, rasa teh hangat di pagi hari, suara anak lagi ketawa. Karena saat kamu bisa bersyukur atas hal-hal kecil, kamu buka ruang buat hal besar untuk datang. Ritual nomor 4, bayangkan hidup kamu yang penuh abundance. Tutup mata 2 menit aja, lalu bayangin kalau hidup kamu penuh rezeki, penuh cinta, penuh keajaiban. Kamu bakal ngerasa seperti apa? Bayangin tubuh kamu rileks, hati kamu tenang, bayangin kamu tersenyum karena kamu tahu kamu cukup, kamu aman, kamu ditopang. Ini bukan delusi, ini cara kamu ngasih sinyal ke otak dan saraf kalau inilah standar baru yang aku izinkan untuk terjadi. Ritual 5, nerima tanpa nolak sepanjang hari.
Ritual 5, nerima tanpa nolak. Sepanjang hari, coba latih buat bilang terima kasih setiap kali kamu dipuji, dibantu, dikasih sesuatu. Jangan bilang, enggak kok, aduh jadi malu, aduh gak usah repot-repot. Jangan bilang gitu. Tapi belajar bilang, terima kasih, aku terima dengan senang hati. Latihan-latihan ini mungkin kelihatannya kecil, tapi mereka bukan soal mendadak kaya. Ini adalah soal kamu jadi manusia yang hidup dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Sampai di titik ini, kamu udah bisa mulai bedain energi abundance dan scarcity ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kita benar-benar menghidupi abundance dalam keseharian? Abundance itu kan bukan cuma afirmasi doang. Abundance adalah kombinasi dari tubuhmu, bahasa yang kamu pakai, dan keputusan yang kamu ambil. Tubuhmu adalah sinyal utama abundance. Tubuh kita tuh selalu ngasih sinyal, apakah kita lagi hidup dari ketakutan atau kepercayaan. Ini adalah ciri-ciri tubuh yang hidup dari scarcity. Nafas pendek dan cepat, bahu tegang, sering gertak gigi, duduk selalu sambil menggenggam sesuatu. Sedangkan ciri-ciri tubuh yang hidup dari abundance, nafasnya dalam, gerakannya lebih lambat, mata lebih terbuka, suara lebih lembut tapi tegas. Jadi latihan pertamamu adalah sadarin tubuhmu, dan setiap kali kamu ngerasa cemas soal rezeki, berhenti sebentar, tarik nafas, dan tanyakan ke tubuh kamu, apakah aku aman sekarang? Lalu next kita bahas bahasa. Bahasa adalah doa yang terus kita ulang. Kata-kata yang kamu pakai setiap hari itu kayak mantra. Kalau kamu tiap hari ngomongnya, zaman sekarang tuh susah banget ya cari duit. Aku tuh nggak punya pilihan lain. Ya udahlah, segini aja juga cukup kok. Kalau itu kata-kata yang kamu ulang setiap hari, maka itu yang akan terus kamu alami. Coba ganti bahasa kamu menjadi, rezekiku datang dari arah yang nggak terduga. Aku mengambil keputusan dari cinta, bukan dari ketakutan. Aku layak hidup dengan nyaman dan aman. Dan jangan cuma ngomongin uang dengan positif, tapi ngomongin hidup juga. Kalau kamu ngomongin hubungan, ngomongin diri sendiri, ngomongin masa depan, coba pakai bahasa yang terbuka dan penuh kemungkinan. Lalu gimana dengan keputusan? Keputusan itu adalah tempat abundance diwujudkan. Kamu mungkin bisa afirmasi seharian, tapi tetap stuck kalau kamu nggak berani ambil keputusan. Contohnya, kamu percaya kalau kamu layak punya waktu istirahat, tapi kamu nggak pernah tuh blok jadwal kamu buat diri sendiri. Atau kamu percaya kalau kamu layak dibayar mahal, tapi kamu nggak pernah naikin harga. Kamu percaya hidup kamu bisa berubah, tapi kamu masih ngikutin pola lama. Abundance tuh bukan nunggu I feel ready. Abundance adalah ambil langkah dari rasa layak, bukan dari rasa takut. Setiap hari kamu dikasih pilihan-pilihan kecil, dan pilihan-pilihan itu adalah bentuk nyata dari identitas kamu. Coba ambil kertas dan pen, lalu tulis apa keputusan kecil yang bisa aku ambil minggu ini dari energi abundance. Lalu kalimat apa yang sering aku ucapkan tentang hidup aku. Saat tubuhku tegang karena takut, bagaimana aku bisa mengingatkan diri bahwa aku aman. Tubuh, bahasa, dan keputusan. Kalau ketiganya selaras, kamu gak cuma ngerti abundance, kamu menjadi abundance itu sendiri. Sampai sini aku cuma mau bilang kalau kamu gak harus hidup dari mode bertahan terus. Jangan hidup dari survival. Kamu gak harus nunggu semua utang lunas, semua luka sembuh, semua masalah selesai, baru kamu boleh ngerasa cukup. Kamu boleh ngerasa cukup sekarang, di tempat kamu duduk, dengan semua yang kamu punya, dan semua yang kamu belum punya. Karena abundance itu bukan hadiah. Abundance itu bukan pencapaian. Abundance itu adalah cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Kalau kamu terus bilang ke tubuh kamu, ke pikiran kamu, ke semesta, aku kurang, aku kurang, aku kurang, ya maka kamu akan terus mencari dan gak pernah merasa tiba. Tapi kalau saat kamu berhenti, kamu lihat sekeliling dan kamu tarik nafas pelan, kamu bilang, terima kasih, aku cukup. Itulah saat abundance mulai datang. Bukan karena kamu tiba-tiba kaya, tapi karena kamu berubah. Energi kamu berubah dan dunia merespon energi kamu. Sekarang aku mau kamu ambil waktu sebentar, tutup matamu,
Ambil nafas dan ucapkan dalam hati, aku cukup, aku aman, aku layak menerima. Aku tidak harus berjuang terus untuk membuktikan diri aku. Aku boleh hidup dari tenang, bukan dari takut. Dan aku buka hatiku untuk rezeki dari arah yang tak terduga. Kalau hari ini kamu ngerasa tersentuh, tandanya ada bagian dari dirimu yang siap sembuh. Dan kamu nggak sendirian, ada ribuan orang lain di luar sana yang lagi belajar untuk berhenti hidup dari mode struggle dan mulai buka hati untuk rezeki. Kamu nggak perlu jadi orang baru dulu untuk layak. Kamu nggak perlu dapat izin dari siapapun untuk bahagia. Kamu cuma perlu satu hal, percaya bahwa kamu layak menerima yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Yang kamu cari di luar bisa kamu temukan di dalam.